Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, NPM 242201044. Di sini saya dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan praktikum tentang sel prokariotik. Saya akan menggambarkan sel prokariotik dan mengevaluasi fungsi-fungsi yang terdapat dalam sel prokariotik. Berikut adalah hasil gambar yang saya buat sel prokariotik. Sebelum saya menjelaskan struktur sel prokariotik, saya akan mengenalkan sel prokariotik terlebih dahulu. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sel prokariotik, yaitu sel prokariotik dapat dimaknai sebagai sel yang belum memiliki membran sehingga tidak memiliki batas yang tegas antara inti sel dan sitoplasma. Sementara itu, bisa disebutkan bahwa sel prokariotik memiliki struktur yang sangat sederhana dan biasanya hanya ditemukan di organisme bersel satu, yakni bakteri dan archaea. Sel prokariotik juga dapat dimaknai sebagai sel yang tidak memiliki membran sebelum sel inti, sehingga sel ini berada di dalam protoplasma. Dan sel prokariotik memiliki karakteristik khas yang berbeda. Ciri-ciri sel prokariotik disebutkan sebagai berikut. Pertama, ada mereka tidak memiliki membran inti. Yang kedua, ada mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan lisosom tidak ada. Yang ketiga, materi genetik terdapat pada satu komponen. Yang keempat, protein histon, komponen penting kromosom eukariotik, tidak ada di dalamnya. Dan yang kelima, dinding sel terbuat dari karbohidrat dan asam amino. Yang keenam, membran plasma bertindak sebagai membran mitokondria yang bawa enzim pernapasan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mereka membelah secara aseksual dengan pembelahan biner. Cara reproduksi seksual melibatkan konjugasi. Baik, selebihnya akan saya jelaskan mengenai struktur sel prokariotik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang terdapat dalam sel prokariotik dan fungsi-fungsi bagian-bagian tersebut. Yang pertama, ada kapsul yang merupakan lapisan pelindung luar yang ditemukan di dalam sel bakteri selain dinding sel. Kapsul membantu mempertahankan kelembapan, melindungi sel saat ditelan, dan membantu sel menempel pada nutrisi dan permukaan. Yang kedua, ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar sel yang memberi bentuk pada sel. Yang ketiga, yaitu ada membran sel, yaitu lapisan ini mengelilingi sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya zat ke dalam sel. Sampingnya terdapat sitoplasma, yaitu sebagian besar terdiri dari enzim, garam, organel sel, dan merupakan komponen seperti gel. Di sebelah terdapat ribosom
yang berperan dalam sintesis protein. Dan di samping ribosom terdapat plastid. Plasmid adalah struktur DNA non-kromosom. Struktur ini tidak terlibat dalam reproduksi. Dan di sebelah terdapat pili, seperti garis. Pili ini adalah pertumbuhan seperti rambut yang menempel pada permukaan sel bakteri lainnya. Dan sini terdapat berbentuk seperti ekor, yaitu flagellum. Flagellum merupakan struktur panjang terbentuk cambuk yang membantu pergerakan sel. Dan terakhir yaitu daerah nukleoid. Daerah nukleoid merupakan daerah dalam sitoplasma tempat materi genetik berada.